Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Mimha, kini kita kembali bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Kali ini saya kembali menemani narasumber tetap kita, Bapak Ustaz Mami, dan beliau sudah ada di samping saya. Insya Allah kita akan mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan, atau dengan kata lain ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Baiklah Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semakin hangat saya lihat ini Ustaz, di tanggapan, bahkan ada tadi dari Malaysia dulu langsung memberikan sebuah pertanyaan. Artinya mudah-mudahan dengan hadirnya podcast ini betul-betul insya Allah sedikit demi sedikit tanggapan masyarakat kita memahami agama itu sudah ada pergeseran. Karena memang setahu saya Ustaz, memang ini fenomenanya karena kan kemarin saya sudah bilang bahwa umur seperti saya ini 40 tahun ke atas, boleh dikata ya dari nenek moyang kita itu kan sudah mengajarkan hal-hal seperti ini. Ya. Terus anak-anak sekarang juga saya lihat yang baru baru mau belajar itu sepertinya semakin kritis, karena kritisnya sehingga dia belum bisa menemukan jawaban yang tepat. Nah ini ada dua masa. Yang satu masa sudah istilahnya 40 tahun ke atas itu ya mereka sudah istilahnya pikirnya paham masalah agama. Yang satu memang ingin mencari agama, ini yang masa yang anak sekarang, tetapi belum menemukan jawaban. Nah, tentu insya Allah mudah-mudahan di podcast Ayat-Ayat Bicara ini kami mewakili netizen bisa istilahnya ada solusi lah. Kayak gitu. Silakan Ustaz. Jadi pemikiran yang kritikus ya, selalu muncul pertanyaan di dalam hati, itu sangat mendukung untuk bisa memecahkan makna dari ayat-ayat mutasyabihat. Karena sebagaimana dikatakan di dalam ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 190, bahwa pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu adalah merupakan tanda-tanda bagi ulil albab, merupakan ayat-ayat. Jadi apa yang kita lihat secara nyata saat ini adalah merupakan tanda. Di balik tanda ini ada makna. Jadi ketika kita menerima atau membaca sendiri Al-Quran dengan apa yang tertulis secara letterlek, ketahuilah bahwa itu hanya tanda atau simbol-simbol atau lambang ya, atau kode yang disebut dengan ayat-ayat, dan itu hanya bisa dipecahkan oleh tadi orang-orang yang kritik, yang dalam Al-Quran itu disebut sebagai ciri dari ulil albab. Ulil albab itu yang selalu allazina yazkurunallah, yang selalu mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Di sini konsepnya adalah sadar diri dulu, sadar diri secara penuh. Lalu kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi karena sifat kritiknya itu muncul, dia melihat tanda-tanda ini, ya, disitulah dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Tuhanku, apa yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Semua bermakna, semua berarti. Nah, keluarlah doa, lindungilah aku dari api neraka. Jadi kata doa ini menunjukkan agar dia itu berpindah dari tempatnya yang sekarang. Tempat yang sekarang ini kalau tidak pindah, tempat kita itu adalah neraka. Jadi sekali lagi, sifat kritik pada diri kita itu sangat penting. Ya, jadi betul. Jadi sebagai contoh ini Ustaz, dia sempat bahkan berpikir seperti begini. Ini kok agama seakan-akan memang mau dipertempurkan. Seakan-akan memang agama itu
diciptakan untuk supaya manusia itu bermusuh-musuhan. Nah, karena alasannya katanya memang di dalam Al-Quran ada seperti itu kan. Nah, padahal kalau kita mengikuti podcast selama ini justru sebaliknya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ayat yang tertulis itu ada dua macam, ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, dia mengambil ayat mutasyabihat ini untuk menimbulkan fitnah. Jadi selain dari Al-Fatihah sebagai umur kitab, sebagai ayat muhkamat, selebihnya itu adalah ayat mutasyabihat. Jadi kalau dibaca ayat ini secara letterlek saja, secara apa yang tertulis saja, maka itu yang bisa menimbulkan fitnah. Sehingga terkadang dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk membunuh orang, karena ini di dalam Al-Quran diperintahkan agar kita membunuh orang-orang kafir. Jadi dalam hal ini kita sudah menempatkan diri sebagai orang yang beriman, kemudian kita lihat golongan orang lain yang tidak beriman, sepertinya kita disuruh untuk membunuh mereka ini. Padahal ini bahasa kiasan. Al-Quran ini petunjuk bagi diri kita, petunjuk untuk bisa mencapai jalan kebenaran. Jadi kalau kita berpikir kritik seperti tadi saya katakan, pasti muncul pertanyaan, kok bisa Tuhan kayak begini? Iya. Misalkan saya dikasih iman, orang lain tidak diberikan iman, orang lain diberikan kekuatan hawa nafsu yang besar, sehingga dia mengacaukan, dia menghasut orang lain. Nah, lalu kemudian Allah perintahkan supaya saya membunuh orang itu. Ini tidak logik, tidak masuk di akal. Masa Tuhan perintahkan saya untuk membunuh, misalnya, itu sifat kritik. Jadi gali digali, akhirnya kalau dia memperdalam tentang pelajaran Al-Quran ini, ternyata perintah itu adalah untuk dirinya sendiri, bahwa di dalam diri kita ini ada sifat kekafiran. Di dalam diri kita ada sifat kekafiran, tetapi ada juga potensi untuk beriman, yang disebut dengan bahasa, aku ilhamkan kepada jiwa itu sifat kefasikan dan ketakwaan. Jadi yang dimaksud dengan membunuh orang kafir itu adalah mencegah terjadinya tadi dari akibat pengaruh kefasikan sehingga kita berbuat kafir. Nah, di mana saja kita berada, kita bunuh ini sifat kekafiran kita sendiri. Kekafiran diri kita, bukan orang lain. Karena diri kita ini sangat digerogoti oleh kekuatan hawa nafsu yang menjadikan diri kita tadi berpikir secara fasik, kemudian melakukan perbuatan kekafiran. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pandangan kita kepada orang lain. Tidak ada sama sekali. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, arahnya itu adalah kepada diri kita sendiri. Artinya itu kepada ini yang terpenting nanti dalam kajian kita, dalam pembahasan makro dan mikro nanti. Makronya itu adalah seluruh alam semesta, kemudian mikronya adalah diri kita sendiri. Ternyata diarahkan bahwa tanda-tanda yang ada di segenap alam semesta ini adalah sebenarnya tanda yang ada pada diri kita sendiri. Jadi secara globalnya, secara makronya, Allah membuat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ya, misalkan peristiwa lahirnya para nabi, ya, peristiwa terjadinya peperangan pada zaman Nabi dan sebagainya. Semua itu adalah tanda yang ada, yang sebenarnya kejadiannya pada diri kita sendiri. Jadi Al-Quran menampakkan tanda itu, dan tanda itu terjadi pada diri kita sendiri. Nah, setelah kita baca, kita dalami Al-Quran, baru jelas, baru benar bahwa ternyata tanda yang ada di seluruh alam semesta ini adalah tanda yang ada pada diri kita. Jadi termasuk juga pernah saya ingat itu ada, kalau tidak salah itu perang Badar ya, Rasulullah dengan setelah perang Badar itu kan kembali ditanya sama sahabatnya, perang apakah sesungguhnya yang paling terbesar dibanding dengan perang Badar? Rasulullah jawab kembali ceritanya seperti ini. Ketika terjadi perang Badar dengan perbandingan jumlah pasukan yang tidak sebanding sama sekali, 300 dibandingkan 1000 atau 1 banding 3, sekian. Artinya satu orang muslim itu harus bisa membunuh 4 baru bisa memenangkan pertempuran. Namun ternyata di dalam perang Badar itu kaum muslimin dimenangkan. Lalu berkatalah salah seorang di antara mereka, dia katakan, perang ini sangat besar,
luar biasa tuh, sangat besar. Nah, keluarlah ucapan dari Nabi, masih ada lagi perang yang lebih besar daripada perang ini. Yaitu Sahabat itu terkaget, wah, perang apa lagi yang lebih besar daripada ini? Sedangkan ini saja sudah setengah mati berjuang untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Nabi katakan adalah perang melawan hawa nafsumu. perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Karena kenapa? Di dalam perang Badar tadi 1:4. Tapi kalau perang hawa nafsu itu hitungannya itu 1:10. Masya Allah. Harus bisa mengalahkan yang 10 ini, baru bisa memenangkan ini kebenaran, memenangkan Islam. Memang luar biasa ya, karena Ya. untuk melawan hawa nafsu itu luar biasa. Jadi dari mana angka 10 ini ya? Ya, Dari ini mana angka 10? Jadi ceritanya di dalam kisah Yusuf bersaudara, sebenarnya itu ada 12. Satu ditinggalkan di rumah, namanya Bunyamin. Ya. Kemudian satu ditinggalkan di istana, namanya Yusuf. Kemudian yang 10 ini berbolak-balik. Nah, inilah yang menentukan, yang 10 ini menentukan. Kalau 10 ini berhasil diajak masuk Islam, maka selesailah peperangan itu. Tapi kalau tidak, inilah yang akan menggerogoti bagaimana menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dalam hal ini neraka misalkan. Saya minta maaf seperti masih saya teringat. Pernah juga ada seringkali seperti itu bahwa Rasulullah pun memiliki apa namanya, tetapi dia sudah bersahabat. Apa maksudnya? Memiliki musuh, Ya. memiliki jin. Ya, Pertanyakan kalau masalah jin, ya apakah engkau punya setan? Bilang semua manusia itu memiliki setan. Iya. Dikatakan apakah engkau juga memiliki setan? Dikatakan iya. Tapi setanku itu tidak mengatakan kecuali kebenaran. Ini perlu garis bawah, yang dimaksud setan di sini adalah apa? Jadi setan itu adalah wadah dari kebenaran, wadah dari Muhammad. Artinya setan itu pada diri Muhammad adalah jasadnya sendiri, yang di dalamnya ada kekuasaan hawa nafsu. Tetapi seluruhnya hawa nafsu ini sudah tunduk kepada kebenarannya Muhammad. Itu yang dimaksud. Nah, itu yang dimaksud, sehingga dikatakan Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Muhammad itu tidak mengatakan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Nah, itu sudah mengalahkan hawa nafsu. Jadi ketika dia mengucapkan sesuatu, hawa nafsu tunduk, maka setan itu berkata kepadanya itu karena kebenaran saja. Nah, itu maksudnya. Jadi memang seperti banyak sekali istilahnya persoalan-persoalan hidup yang memang perlu dipahami. Ya, persoalan dalam agama, pertama tadi tentang agama yang harus diluruskan dulu. Ya, betul. Kita belajar agama itu, kita belajar diri sendiri. Belajar agama itu belajar tentang bagaimana penciptaan kita, dari mana penciptaan, kemudian apa tujuannya diciptakan, yang pada akhirnya kan akan mati lagi. Ya, sampai-sampai muncul pertanyaan, kalau seumpamanya saya diciptakan hanya untuk masuk neraka, untuk apa saya diciptakan? Kan seperti itu. Ini ada memang beberapa dialog dengan orang-orang ateis. Pertanyaan itu tidak bisa terjawab ketika Tuhan sudah menakdirkan manusia untuk masuk ke neraka. Dan pertanyaan, untuk apa lagi dia ciptakan itu? Yang semakin menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak maha pengasih dan penyayang. Kalau dia maha pengasih dan penyayang, tidak perlu ciptakan itu orang yang masuk neraka. Ciptakan saja orang-orang yang mau masuk surga, yang semua dalam pengetahuannya. Nah, ini harus dipecahkan, harus dijawab. Ya, antara takdirnya Allah dengan apa yang bisa diperbuat oleh manusia. Apakah semua ini sudah dipegang teguh oleh kehendak Tuhan? Apakah Tuhan berkehendak ketika berkehendak kepada seseorang untuk masuk neraka seperti itu saja, tidak lagi perubahan? Ini yang perlu diteliti. Harus dipecahkan. Makanya kembali dulu kepada konsep tentang agama, belajar tentang diri, periksa penciptaanmu, untuk apa diciptakan, kemudian kemana nanti pada akhirnya, apa yang terjadi setelah itu penting, itu mempelajari agama. Ya, jadi saya mau ingatkan ini teman-teman sahabat-sahabat Mimha yang ya mungkin seumuran dengan saya, 40 tahun ke atas, tidak perlu lagi istilah ada kata terlambat belajar. Justru saatnya lah kita harus belajar betul-betul memahami itu Al-Quran, isi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu. Dan jangan takut, ya Ustaz ya, jangan takut. Kemudian mungkin perlu diangkat juga pertanyaan dari ini, pertanyaan masa lalu, teman-teman masa lalu, bahwa dikatakan begini, kalau seandainya ada pengetahuan seperti ini bisa mengungkap misteri ayat-ayat mutasyabihat, kenapa baru sekarang
Ya, betul. Nah itu dari zamannya Nabi Muhammad seharusnya diangkat memang. Ya, Ya, betul. jadi di zamannya Muhammad itu ada namanya pembicaraan khusus. Kenapa ada pembicaraan khusus? Karena melihat kondisi lingkungan, melihat situasi yang ada. Ya, jadi ada orang yang masuk ke dalam kamarnya Nabi, dia mendapatkan ilmu. Nah, ilmu ini tidak masuk ke dalam sebuah hadis, dia simpan sendiri. Nah, ketika juga ilmu itu diajarkan kepada orang lain, memang tidak masuk dalam sebuah buku. Ya, sampai ada seorang yang berilmu, saya kurang tahu namanya, saya lupa. Dia katakan begini, seandainya ilmu ini saya ungkap semua, saya buka rahasianya, barangkali kalian akan membunuh saya. Iya, iya. Ya, itu karena pentingnya, karena apa ya, misteri rahasia ini. Iya. Ya. Jadi mungkin sudah saatnya, Iya. ya. Artinya kalau kita perhatikan keadaan sekarang, kita belajar agama sudah terlalu jauh dari Melenceng. boleh kita katakan dalam tanda kutip melenceng, karena ya diperumpamakan sepertinya kita ini orang buta yang dibimbing oleh orang buta juga. Apalagi orang buta itu betul-betul kita tokohkan, akhirnya kemana saja dia mengarah, di situ kita ikut. Meskipun dia terjerumus ke lubang, kita ikut masuk ke dalam lubang. Kenapa? Karena kita sama-sama buta. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya saya tahu, saya bisa lihat bahwa guruku itu buta? Kita mesti buka dulu mata kita. Mata kita sendiri dulu yang harus tidak buta, baru kita lihat, wah ternyata guruku buta. Jadi artinya mesti percaya diri. Nah, ingat, yang bisa melihat, membuat mata itu bisa melihat adalah kedatangannya ruh. Ruh memberi mukjizat, dia bisa membuat melihat orang buta. Ya, jadi yang menerima ruh inilah yang disebut dengan menerima hikmah. Jadi kajian hikmah, kajian yang berkaitan dengan ruh, dengan Isa, ya. Kalau kajian hukum Islam itu sudah global, sudah umum. Semua ajaran hukum diajarkan kepada manusia tanpa pandang bulu. Sedangkan hikmah ini diajarkan hanya kepada orang-orang yang mencari saja. Ya. Yang mencari, ya. Jadi saya kira itulah salah satu gambaran, salah satu minimal bahwa untuk pertama untuk belajar Al-Quran itu harus siapapun, tidak ada kata terlambat. Yang kedua, Al-Quran Allah sudah tetapkan bahwa Al-Quran itu adalah mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, perlu dipahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Mudah-mudahan insya Allah di podcast ini, di ayat bicara, membantu untuk betul-betul mengungkap misteri ayat-ayat perumpamaan ini atau ayat-ayat mutasyabihat ini. Ada yang perlu Itu tadi karena terlanjur kita sampaikan, mungkin perlu saya tambahkan bahwa tentang mempelajari Al-Quran ini ada pembatasan. Seakan-akan kita melihat ada pembatasan bahwa yang mempelajari Al-Quran ini hanya orang-orang yang berKTP Islam. Nah, ini mesti kita rubah betul. Al-Quran itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Jadi identitas yang kita miliki ini menjadikan kita terhijab untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak berKTP dengan Islam, kita membaca Al-Quran justru mencari kelemahan-kelemahannya Al-Quran untuk menjatuhkan. Nah, kalau kita mencari kelemahan Al-Quran, Allah jamin kau pasti akan temukan kelemahan itu. Ya, karena sesuai dalil tadi bahwa orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat itu untuk menimbulkan fitnah. Nah, seperti tadi akhirnya muncul perkataan bahwa Al-Quran mengajarkan orang untuk membunuh. Al-Quran menghalalkan seorang laki-laki menikahi berhubungan badan dengan budaknya tanpa nikah. Ada itu. Ada juga mengatakan bahwa ya Al-Quran mengajarkan permusuhan. Ya, jauhilah orang-orang Yahudi Nasrani, jangan bersahabat dengan mereka. Wah, ini ajaran permusuhan. Kemudian apalagi banyak sekali fitnah yang menjadikan manusia itu justru jauh dari petunjuk. Jadi yang perlu saya katakan bahwa Al-Quran itu bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, ya, bahasa kode-kode, bahasa tanda. Yang bisa mengetahui ini justru adalah Isa, karena Isa itu yang membawa hikmah. Ya. Jadi Isa yang di dalamnya ada Ruhul Kudus. Ketika Muhammad bin Abdullah telah lahir, itu Ruhul Kudus itu datang mengajarkan kepada Muhammad tentang Al-Quran. Ya, jujur saja, saya ini pribadi Ustaz, waktu semenjak saya ikuti ini belajar dengan ayat-ayat perumpamaan mutasyabihat, mengikutinya dengan saksama,
Masya Allah, luar biasa, betul-betul pantas sekali. Allah sudah katakan itu bahwa ditulis apa dengan tinta, laut apa istilahnya bahasanya itu, Lautan dijadikan tinta, Lautan pohon dijadikan tinta. dijadikan pena, itu tidak akan habis menulis kalimat Allah. Jadi kata kalimat ini adalah Isa sendiri. Isa itu ruh dan kalimatnya. Jadi pohon dan lautan itu kode-kode juga, kode-kode antara Lauh Mahfuz dengan alam tadi. luar biasa memang ya. Semua penuh dengan tanda, dan tanda itu lagi-lagi menggambarkan tentang diri kita sendiri. Larinya itu ke diri kita sendiri. Temukan masalahmu, pecahkan dengan Al-Quran untuk masalah itu. Dan kalau saya lihat memang seperti ada apa kata-kata orang bijak dulu itu memang selalu kan sebenarnya hampir ya, karena seperti saya ini dengan mungkin seumuran saya dengan teman-teman yang lain, selalu dari orang dulu kita itu kan selalu ada pesan-pesan pendek bahwa katakanlah mencari Tuhan itu jangan mencari di luar, cari dalam dirimu, jadi macam-macam gitu. Nah itu saya lihat hampir sama konsepnya itu, cuman apa istilahnya tidak apa Ya. kalau orang kita ini sekarang kan tidak bisa menerima karena tidak melalui konsep Al-Quran. Nah setelah Al-Quran terbuka luar biasa, Masya Allah. Itulah saya katakan tadi, ada ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu melalui acara Kelambu. bisik-bisik. Ya, dalam kelambu Ada istilahnya. kata orang-orang tua, dia belajar dalam kelambu. Dalam kelambu ya. ya. Ilmu bisik-bisik. Ilmu Nah, bisik-bisik. kalau ilmu bisik-bisik ini tidak ada hadis meriwayatkan bahwa saya dibisik oleh Rasulullah seperti ini. Tidak boleh itu, karena kapan dibisiki berarti hanya untuk kau. Ya, tidak boleh yang disampaikan secara umum. Adapun yang disampaikan secara umum itu sifatnya adalah hukum atau ya aturan, ya, ketentuan-ketentuan. Yang dibalik itu adalah ada makna, jadi ada tanda. Jadi bagaimana Nabi melaksanakan sholat, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi membahasakan, bagaimana Nabi menunaikan ibadah haji. Semua ini juga adalah tanda-tanda juga, kode-kode, ada simbol di dalamnya, yang seluruhnya berkaitan dengan fitrah penciptanya manusia atau berkaitan dengan agama secara umum. Oke, saya kebetulan mungkin hanya bincang-bincang kita sebentar ini menuntut kita kepada sahabat-sahabat Bima. Kebetulan ada pertanyaan masuk, mungkin saya bisa bacakan ya berkaitan. Ini saya buka dulu YouTube-nya. Dia katakan seperti ini terus komentarnya. Baik, yang pertama dulu kita. Ini saya baca komentarnya. Dia bilang begini. Dari Sulkifli Nurdin. Alhamdulillah. Apakah kita harus menarik nafas lagi setiap kali kita membaca doa dan melanjutkan bacaan di mana kita berhenti karena nafas tidak cukup untuk membaca ayat tersebut? Salam dari Malaysia. Ya. Jadi saya yakin beliau ini sudah menonton video-video saya sebelumnya sampai ada praktik sholat di situ. Jadi saya berpesan bahwa jangan lupa untuk melaksanakan praktik sholat itu mesti betul-betul kita pahami sumbernya, kita pahami dalil yang mengarah ke sana. Kemudian ya sumbernya adalah harus dari Al-Quran. Artinya seandainya kita pahami dalilnya, sumbernya itu dari Al-Quran, kita pahami apa yang kita baca, saya yakin pertanyaan seperti ini tidak akan muncul. Yang kedua, kalau seumpamanya ketika kita baca ternyata apa yang kita pahami itu berbeda dengan apa yang saya pahami, maka saya sarankan jalankan apa yang Anda pahami, karena pemahaman Anda itu adalah dari Allah. Nah, itu rumusnya, karena muncul sendiri dalam pikiran Anda. Ya, sedangkan kalau kita ikuti apa yang saya pahami, nah, belum tentu itu benar, kecuali kita pahami juga seperti itu dari Al-Quran bahwa memang seperti ini. Nah, jadi dalam pertanyaan ini tentang menarik napas itu ada larangan di dalam Al-Quran itu. Ketika Nabi Lut keluar dari rumahnya itu dilarang untuk membelok ke belakang. Nah, ini arahnya ini. Jangan membelok ke belakang. Artinya ketika menarik napas, kemudian di dalamnya itu ada bacaan yang kita baca, dan ternyata bacaan itu sangat panjang, maka disarankan lebih bagus bacaannya digugurkan daripada napas yang ditarik kembali.
Ini yang diisyaratkan ya. Disyaratkan, karena seperti cerita Nabi Lut waktu ya, karena begitu bergerak satu kali tarik nafas itu harus sampai kepada sampai tempatnya, sampai dalam kajian itu sampai kepada ars, menutup di ars. Ya, jangan balik karena bacaan yang terlalu panjang. Ya. Ya, jadi itu ya di Zulkifli Nurdin dari Malaysia. Salam juga teman-teman sahabat-sahabat MIM dari Malaysia. Mudah-mudahan apa yang dijawab tadi Ustaz ya bisa dimengerti. Kemudian Ustaz kita lanjut, ada lagi pertanyaan ini yang menggelitik sebenarnya. Saya sendiri juga apa namanya membacanya ini. Pertanyaannya seperti itu. Apa ya? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Banyak manusia mengatakan kalau Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tetapi mengapa waktu Nabi Isra Mi'raj dia terbang ke langit untuk menemui Tuhan, padahal Tuhan dekat dengan dia? Ya, itu. Ini pertanyaannya ini. Barangkali harus harus diarahkan ke gambar ini. Jadi kalau kita paham tentang makro dan mikro, ya, ini sangat mudah memahami pertanyaan ini ya. Kalau kita paham tentang makro dan mikro, bahwa kejadian atau kenyataan tentang semesta alam ini secara global adalah juga ada pada diri kita sendiri. Ya, jadi kita melihatnya secara mikro dulu, bahwa diri kita yang terlahir sebagai manusia berjasad itu, ini adalah jasad kita itu adalah simbol H dari nama Allah. Kemudian jiwanya itu adalah simbol lam, cahaya. Ini juga ruh juga simbol lam, cahaya juga, ya. Sedangkan rahasia adalah simbolnya alif. Jadi ini yang disebut dengan dekatnya Allah dengan diri kita. Kita ini membawa nama Allah. Kenapa kita membawa nama Allah? Karena kita ditugaskan sebagai makhluk untuk menggantikan Allah di muka bumi. Itu yang disebut dengan khalifah. Yeah. Nah, ketika kita paham tentang ini dari nama Allah ini masing-masing huruf mempunyai makna. Ya, H itu simbol dari hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ini mengarah kepada bentuk-bentuk nyata dari fisik kita. Itu H. Yeah. Nah, ini sama dengan rumah. Inilah rumah kita. Ya. Inilah rumah. Kemudian di rumah itu ada namanya rumah Allah, Ka'bah. Yeah. Nah, itu tempatnya di pusat kita. Yeah. Nah, kemudian masuk ke jiwa. Nah, ini tempatnya Palestina. Wilayah Palestina. Kemudian masuk ke ruh. Nah, ini dari perjalanannya saya katakan dari Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Nanti di Sidratil Muntaha dia bisa melihat Jibril dalam wajahnya yang asli, karena satu dimensi dengan malaikat. Kalau di sini satu dimensi dengan jin, sehingga dia mampu melihat ifrit. Ya, dia mampu melihat ifrit. Oh, yang kita jelaskan ini Ustaz, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Oh, ya, iya. Perjalanan Rasulullah. Ya, perjalanan Rasulullah. Ya. Seperti Kemudian setelah melaksanakan setelah melihat Jibril dengan wajah yang asli, ya disitulah tawarannya Muhammad agar Jibril itu membawanya sampai ke atas, masuk ke wilayah Ars. Disitulah Jibril katakan, aku tidak mampu masuk ke dalam. Nah, yang bisa masuk adalah rahasianya Allah sendiri, alifnya. Jadi pada perjalanannya Isra Mi'raj, ya, secara mikro terjadinya di dalam diri. Ya. Kenapa mesti Mi'raj? Katakan, kenapa mesti Mi'raj naik ke langit? Naik ke langit, kata bahasa biasanya naik ke langit. Karena dia sedang mencari rohnya. Ini roh. Ini disebut dengan Malik. Kalau ini Rabbin Nas, qul a'udzu bi Rabbin Nas,
Malikin Nas. Nah, di sini Malik ini raja-raja, kekuasaan-kekuasaan yang kalau dijamahkan namanya malaikat. Malaikat. Kekuatan-kekuatannya. Nah, kalau di sini namanya ilah. Sembahan. Sembahan itu tempat kita mengabdi. Kalau bahasa keseharian kita disebut dengan tuan. Tuanku. Tempat kita mengabdi. Nah, semuanya itu adalah nama Allah. Jadi kemanapun Muhammad bergerak, sejak berangkat dari rumahnya sampai dia bertemu dengan Allah, dia tetap bersama dengan Allah. Hanya saja dimensinya berbeda. Dari dimensi jasadnya, kemudian dimensi jiwanya hingga mampu melihat Ifrit, lalu dia dimensi ruhnya hingga mampu melihat Jibril, lalu dimensi rahasianya sampai mengatakan syahidna, kembali ke syahidna. Ini juga Ustaz luar biasa ini Ya. pemahaman selama ini memang banyak netizen sahabat-sahabat Mimha ini terwakilkan ya. Ya, Karena mudah-mudahan selalu berpikir ya. bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul berangkat dari berpindah ke langit gitu. Seakan-akan betul-betul padahal secara mikro seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah Ya. yang Isra dan Mi'raj itu keliru. Yang Isra dan Mi'raj itu Muhammad. Ya. Muhammad tidak boleh disebut Muhammad bin Abdullah. Itu juga katakan alasannya Allah dalam Al-Quran mengatakan kuberangkatkan hambaku. Kata hamba itu selalu di sini, dimensi hamba itu ini. Ini yang disebut dengan hamba, ya. Pada dimensi karena ini hamba ada tuannya, ada tuannya. Nah, ini alatnya untuk bekerja. Jadi dia sebagai budaknya Allah menggunakan alat-alat ini. Disebut budaknya Allah artinya dia menyatakan asma Allah. Ketika dia menyatakan asma Allah, disebutlah hamba ini orang terpuji atau Muhammad. Jadi hamba di situ adalah Muhammad sendiri. Ya. Ya, ketika masuk ke wilayah ruh, ke wilayah rahasia, ini Isa yang mengenalnya, namanya Ahmad. Ya, di sini dia bernama Ahmad. Kalau di atas rahasia, dia adalah Ahad. Dalam hadisnya dia mengatakan, aku adalah Ahmad tanpa mim. Ahmad bila mim. Artinya aku itu Ahmad tanpa mim, berarti dia adalah Ahad. Jadi begini Ustaz. Jadi yang menariknya ini artinya rahasia salat tadi ini ternyata adalah rentetan dari Kisah perjalanan Nabi dalam semua Al-Quran, nabi. termasuk semua nabi. Jadi memang harus dipahami semua dulu ini. Ya. Baru kita bisa menemukan yang namanya rahasia salat. Kalau pemahamnya bahasanya setiap yang menjadi hamba itu menunjukkan bahwa kita berbicara dalam kondisi manusia ini banyak. Oh. Ya, tetapi kalau kita mengenali diri kita sendiri, mengenal keberadaan diri kita akan melihat manusia itu satu. Nah, dia adalah Muhammad. Iya. Siapa? Ya, jadi yang diberangkatkan untuk Isra Mi'raj hanya Muhammad. Nah, itu. Yang kedua, yang bisa bertemu Tuhan hanya Muhammad. Iya. Nah, jadi dari sini kita akan muncul pertanyaan, jadi siapa yang beralas tuh pada saat kita sebelum dilahirkan? Hanya Muhammad. Nah, makanya tugas kita terlahir di sini adalah tolong itu Muhammad. Siapa itu Muhammad? Orang terpuji. Ingat, segala puji bagi Allah. Kenapa ada orang yang terpuji? Karena dia adalah rahasianya Allah, namanya Ahad. Luar biasa. Ya, jadi tugas kita untuk mengikuti Muhammad ya harus sampai ke sini. Baru bisa jadi umatnya Muhammad. Ke bawah ini tertinggal di sini namanya Nasrani. Tertinggal di sini namanya Yahudi. Kalau di sini betul-betul kafir, akan neraka selama-lamanya. Dan memang kita harus
ikut Kalau Muhammad, mau ikut Muhammad Ya. harus menjalani ya, proses seperti ini. dengan melalui sholat itulah miratnya orang-orang mukmin. Mukmin itu artinya sudah ada pengetahuan masuk ke dalam hati kita. Untuk bisa mirat seperti apa, dirikan sholat, karena sholat itu miratnya orang mukmin. Jadi mendirikan sholat belum tentu mirat, tapi kalau sudah sholat pasti sudah mirat. Sholat. Ah. Terus Terus ya sholat dipahami. sudah mirat ya. Cuman pertanyaan begini Ustaz, Ya. kan ada dua hadis yang pernah Ya. saya dengar. Ya, Pertama hadis mengatakan Rasulullah katakan lihatlah sholatlah salatlah sebagaimana yang sebagaimana sholat. engkau Ya. melihat saya. Itu pertama. Ya. Berarti jelas itu pasti fisik, itu pasti Ya, karena jasad. sholat kelihatan, Ya, kelihatan. harus nampak, harus kelihatan. Ya. Artinya gerakannya orang yang sholat itu seperti itu. Ya. Ada takbirnya, ada al-fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya, kelihatan semua. Iya. Artinya kalau mau Ya. dibahasakan bahwa ini mudah. Ya, Ya. kan kalau soal begini gampang kan, mudah. Ya, Kalau ya. cuma hanya sekedar melihat ini. Tapi ternyata Ya. setelah dia salat, Rasulullah katakan sesungguhnya kamu belum salat. Jadi Dan pada itu bahkan peristiwa sampai yang dia kan- lain, pada ya. peristiwa lain ada orang yang lewat di depan Rasulullah, dia katakan, ditanya oleh Nabi, kamu Ya. sudah sholat? Dia bilang sudah. Dia bilang ulangi sholatmu. Iya. Dia ulangi lagi sholatnya, pasti seperti itu lagi. Apalagi di zamannya Nabi, pasti dia melihat Nabi melakukan gerakan itu, kita tidak ragu dengan itu. Iya. Ya, pasti dia mencontoh seperti apa yang Iya. dilihatnya pada Nabi. Namun ketika setelah melaksanakan itu, dia katakan sudah sholat, Nabi tegur lagi, kamu itu belum sholat. Iya. Nah, jadi pada akhirnya ketika dia katakan kalau saya ulangi lagi ini, pasti tetap seperti ini lagi. Iya. Keluarlah kata-kata dari Nabi, kalau kamu berdiri dengan betul. Kalau kamu takbirnya dengan betul. Ruku dengan betul. Sujudnya dengan betul. Ini semua tanda-tanda. Kata-kata takbir itu adalah mengesahkan Tuhan, tauhid. Iya. Kata-kata ruku itu adalah hubungan dengan manusia. Iya. Kalau hubungan dengan manusia bagus, salatmu pasti bagus. Tapi kalau hubungan dengan manusia jelek, pasti salat kamu tidak salat ya. Sujud itu, wah ini kedekatan kita untuk kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Iya, iya. Tidak memusyrikkan Tuhan, tidak mendoakan Tuhan. Jadi semua simbol-simbol. Nah, jadi sholat itu nampak ketika Hasilnya. melakukan Iya. perbuatan tugas kekhalifahan. Ketika manusia melakukan kebaikan, kalau tidak ada sholatmu, tidak ada nilainya itu kebaikan. Jadi ketika melakukan kebaikan itu, tidak boleh ada perbuatan kemungkaran. Ya, kalau sudah terjadi kebaikan, pasti kemungkaran. Tidak sudah jauh lagi dari kejahilan, dari apa ini? Dari perbuatan keji. Dia sudah melakukan kebaikan, berarti satu saja dicegah kemungkarannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Perintahkan untuk melakukan kebaikan, jaga dari kebaikan ini jangan sampai ada kemungkaran. Kemungkarannya itu ketika mengakui perbuatan itu adalah perbuatannya. Itu suatu kemungkaran yang besar. Karena dari keilmuannya, kebaikan itu adalah perbuatannya Allah. Mungkin berkaitan juga tadi dengan Ustaz saya. Ya. Minta maaf saya. Kan ada juga kalau dasar itu, janganlah kamu salat dalam keadaan mabuk. Ya. Maksudnya? Kalau tidak tahu sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, jangan la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati salat ya, apabila kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Artinya salat ini tidak bisa kita capai kalau kita mabuk. Sampai kapan? Sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Berarti seluruhnya gerak salat itu bisa kita ketahui baru bisa mendekati sholat. Berarti sholat yang kita dirikan ini, kalau kita tidak tahu apa-apanya, tidak tahu ada apa di dalamnya, sangat sulit untuk mendapatkan sholat. Jadi berkali-kali ditegur karena ini masih pengetahuan tentang itu belum ada. Jadi kalau rumus dasarnya mungkin dia hanya mengikuti apa yang dilihat saja, tetapi apa yang tidak dilihat dia belum tahu. Jadi sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, itu yang kelihatan. Ya, ada rahasianya sholat yang ketika dikerjakan orang lain tidak bisa tahu. Ya, Nabi memang ya takbir seperti ini, rukunya seperti ini,
Sujudnya begitu dengan doa-doa yang sudah diajarkan. Doanya kok pendek sekali, pertanyaannya kok rukunya lama, Iya, iya. sujudnya lama, Iya. itidalnya lama. Kenapa bisa lama kok doanya pendek? Nah itu kan kritik namanya. Iya, betul. Nah nanti disitulah muncul namanya rahasia sholat. Ada yang dilakukan yang orang lain sama sekali tidak mengetahui bahwa kita melakukan itu. Nah itu pengetahuan seperti itu didapat melalui baca kitab Al-Quran, ya. Kita ketahui bahwa ternyata kedatangan nabi-nabi yang diutus oleh Allah ini membawa misi sebagai penolong Muhammad. Ternyata mereka menjelaskan tentang sholat, perilaku sholat, ya. Mulai dari Nabi Lut seperti yang sudah ditanyakan tadi, pergerakan itu ternyata gerakan sholat. Nabi Ibrahim, ya, dan nabi-nabi secara keseluruhan semua memberikan gambaran, memberikan tanda makna bahwa beginilah perilaku sholat. Jadi begitu datang Muhammad, nah, yang kelihatan seperti ini, ya, kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan, ya harus dekati Muhammad, masuk dalam kamarnya bertanya. Ya, harus kritik baru bisa diberi ilmu. Kalau tidak, ya Muhammad itu datang datang memberi jawaban tergantung penanya. Jadi begini Ustaz. Jadi yang menariknya ini artinya rahasia salat tadi ini ternyata adalah rentetan dari Kisah perjalanan nabi-nabi dalam semua Al-Quran, nabi. termasuk semua nabi. Jadi memang harus dipahami semua dulu ini. Ya. Baru kita bisa menemukan yang namanya rahasia salat. Artinya begini, apa yang dicontohkan oleh Nabi, katakanlah gerakannya, Gerakannya kita sudah melihat jelas, gerakannya, kita berangkat dari sini dulu. Ya. Dari sini dulu. Sesudah itu, ya ikutilah yang membaca kitab, pahamilah itu tentang kitab seperti ini, sesuai kesanggupan pada saat itu. Jadi kita tidak bisa juga menghakimi diri kita karena belum mengetahui tentang cerita Nabi, lantas kemudian kita katakan sholat saya ini tidak bermakna, itu tidak ada juga. Tergantung dalam pikiran, dalam keyakinan tak. Dalam keyakinan diri kita ini bahwa saya mencontoh Nabi itu sudah cukup. Tetapi jangan berhenti di situ, ya. Ada keilmuannya, ada ilmunya, ada rahasia sholat. Gali sesuai dengan kesanggupan tak. Ya, ini kan seperti kita bilang umur kita sekarang sudah di atas 40, katakan seperti itu. Seharusnya sudah sudah semakin bersemangat untuk mencari rahasia-rahasia sholat ini. Kestas saya kira mungkin Ya. artinya Baik. ya apa ya, luar biasa lah. Saya cuma ingin mengatakan luar biasa untuk mewakili teman-teman kita di luar sana, sahabat-sahabat Bima. Hanya memang waktulah yang karena kita masih terikat dengan ruang dan waktu, ya apa boleh buat, istilahnya kita mengikuti saja. Ya. Karena kalau lama juga istilahnya Ustaz ya, belum lah ini. Jadi sahabat-sahabat minta bersabar saja, dan saya berharap sih selalu saja mengikuti insya Allah. Karena ini rentetannya apa yang dicerita di podcast ini, di ayat bicara ini adalah berentetan. Jadi satu ayat dari ayat yang lain, dan satu ayat dari ayat lain. Dan jangan juga ada merasa heran kok pembahasan kemarin sama dengan ini, hampir ada sama. Seperti itulah memang Al-Quran, selalu dijelaskan dan selalu berulang-ulang. Jadi itu yang barangkali perlu dipahami teman-teman, sahabat-sahabat Mimha yang ada di sana. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di malam insya Allah bisa memberikan pemahaman yang lebih, saya kira begitu Ustaz ya. Oke Ustaz, kita pamit untuk malam ini. Insya Allah kita akan ketemu di episode atau edisi yang lain. Terima kasih. Hampir saya lupa. Jangan lupa ya, kalau umpamanya ajak keluarganya di subscribe, keluarganya. Kalau memang tidak ada masalah. Justru pengetahuan ini perlu disebarluaskan. Bahasa jadilah sebagai burung pipit. Burung pipit itu dia punya paruh yang kecil, tapi pada saat Nabi Ibrahim mau dibakar, disimpan di api, burung pipit ini kecil mengambil air, padahal secara logika itu mustahil. Nah, saya harap juga istilahnya teman-teman sahabat Mimha di sana juga ya, kita lah jadi burung pipit untuk itu, membantu bagaimana ini Al-Quran ini betul-betul terbuka untuk seluruh masyarakat, walaupun sebenarnya itu mustahil. Oke Ustaz, terima kasih. Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.